Kubu Roy Suryo berencana menempuh langkah hukum terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Langkah ini diambil setelah keduanya melaporkan sejumlah tokoh yang terlibat dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Rencana pelaporan balik tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin dan Abdul Ghafur Sangaji saat mendampingi kliennya menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Menurut tim kuasa hukum, langkah hukum yang akan diambil merupakan respons atas laporan yang dinilai bersifat adu domba, serta upaya memecah barisan dalam perjuangan membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi. Ahmad Kozinudin menegaskan, pelaporan balik tersebut bukanlah bentuk balas dendam, melainkan langkah tegas agar tidak setiap orang dengan mudah melakukan tindakan yang dinilai sebagai kezaliman. Ia juga menegaskan, meskipun saat ini berstatus sebagai terlapor, hal tersebut tidak akan menghentikan perjuangan yang mereka lakukan. Meskipun demikian, tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Eli Daneti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Sementara itu, Abdul Ghafur Sangaji menilai pelaporan terhadap Roy Suryo dan pihak-pihak terkait berawal dari kritik tajam terhadap proses penegakan hukum. Kritik tersebut berkaitan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Polda Metro Jaya terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis yang dinilai memiliki cacat formal dan material. Ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh 2 pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka. Tim kuasa hukum menegaskan rencana pelaporan balik ke Polda Metro Jaya hingga kini masih dalam tahap pengkajian oleh tim hukum. Mereka menilai rangkaian laporan yang saling bersusulan tersebut berpotensi mengaburkan isu utama, yakni kejelasan status keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih. Hari ini kami